bertemu kembali siswa kami kelas 10 TAV SMK Swasta Pemda Nias. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai teknik pemrograman mikrokontroler dan mikroprosesor. Siswa kami sekalian, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai algoritma dan pemrograman, kemudian pada pertemuan kedua kita sudah belajar tentang dasar-dasar pemrograman bahasa C, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar sebuah teknik pemrograman bahasa C yang disebut dengan looping atau perulangan. Siswa kami sekalian, looping atau perulangan adalah sebuah fungsi dalam bahasa C untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pemrograman. Apa maksudnya duplikasi? Siswa kami coba membayangkan bahwa di dalam sebuah pemrograman kadang-kadang kita melakukan sebuah action yang sebetulnya action itu action yang berulang. Sebagai contoh, kita mencetak sebuah perintah di layar yang dilakukan dalam jumlah yang banyak. Maka kalau kita melakukan perintah manual, maka kita akan melakukan perulangan-perulangan di dalam mewujudkan perintah tersebut. Sebagai contoh, kita akan mencetak kata-kata selamat datang di layar selama 20 kali. Maka secara manual kita harus melakukan perintah cetak di layar, yaitu printf sebanyak 20 kali. Padahal karena ini sebuah tindakan yang sama, maka printf di sini sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk perulangan yang tidak harus dilakukan berulang di layar. Nah, itu salah satu contoh kegunaan daripada looping atau perulangan. Atau kondisi lain, apabila kita masuk nanti pada tahap-tahap database, seandainya kita ingin mencari dalam database kita anggota yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, maka secara manual tidak mungkin kita harus mengecek setiap jenis kelamin anggota database satu persatu, dan setiap satu kali mengecek kita harus melakukan perintah yang sama. Tapi dengan perulangan kita bisa membuat sistem yang berputar terus dengan perintah yang sama dengan tugas yang sama. Ya, mungkin ini masih cukup kabur, tapi di pelajaran ini kita nanti akan lebih dalam lagi mempelajari tentang looping ini. Nah, siswa kami, pada materi ini kita akan mempelajari looping pada beberapa perintah utama, yaitu kita nanti akan belajar mengenai for, kita juga akan belajar mengenai while dan do while. Nanti ada beberapa juga pengembangan dari perintah looping ini, yaitu break, continue, dan go to. Oleh karena itu kita akan memulai pelajaran kita dan kita akan bahas satu persatu. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Saat ini kita belajar mengenai perulangan for. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan perulangan for? Dalam hal ini ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu kondisi awal, kemudian kondisi pada saat pengujian, dan kondisi akhir. Dalam pemrograman kita bisa membuat sintaksnya kira-kira sebagai berikut. For, start, itu adalah kondisi awal, kemudian condition, dan increment. Increment adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan untuk mencapai kondisi akhir. Dan selanjutnya diikuti oleh perintah yang dilakukan sepanjang syarat yang diberikan, yaitu condition, tidak terpenuhi. Nah, sebagai contoh, secara sederhana kita akan membuat perintah looping untuk menampilkan tulisan hello world sebanyak 4 kali di layar. Apa yang kita lakukan agar for ini dapat melakukan perulangan? Maka
Pertama-tama kita tentukan sebuah variabel yang kita beri nilai 0. Nah, itu adalah kondisi awal dalam hal ini. I sama dengan 0. Kemudian, condition yang kita harapkan yang terpenuhi, karena kita ingin mencetak sebanyak 4 kali, maka kita berharap terjadi sekitar 4 kali perulangan. Dalam hal ini kita ambil I lebih kecil sama dengan 5. Kenapa I lebih kecil sama dengan 5? Karena pada saat nanti nilai I bernilai 4, maka itu adalah posisi terakhir daripada perulangan kita. Karena pada saat I sama dengan 5, maka looping ini akan terhenti. Kemudian dilanjutkan dengan increment, yaitu I++. Ya, saya ulangi. Kondisi awalnya adalah I sama dengan 0. Kondisi akhir I lebih kecil daripada 5, dan incrementnya adalah I++. Selanjutnya diikuti dengan perintah yang akan kita lakukan. Dalam hal ini kita memberikan perintah printf hello world. Printf hello world. Ya, kita coba literasi proses perulangan ini. Pada posisi pertama akan bernilai 0. Apakah I lebih kecil daripada 5? Ya. Maka dilakukan print hello world. Selanjutnya, naikkan posisi I ditambah 1. Pada perulangan kedua, nilai I bernilai 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 5? Ya. Maka kemudian di layar dicetak hello world. Selanjutnya, nilai I ditambah 1, sekarang I bernilai 2. Perulangan ketiga, I bernilai 2. Apakah ada 2 lebih kecil dari 5? Ya. Maka selanjutnya kita melakukan cetak hello world. Selanjutnya I ditambah 1. Pada perulangan ketiga I bernilai sama dengan 3, dan demikian seterusnya sampai kemudian I lebih kecil daripada 5. Baru kemudian looping ini terhenti. Contoh kedua, kita akan menggunakan for dengan tujuan kita akan mencetak angka 100 sampai 1000 pada layar dengan pertambahan angka 100. Nah, untuk memulainya kita membutuhkan variabel. Kita anggap saja ada variabel dengan nama bilangan dengan kenaikan setiap bilangan nanti 100. For bilangan sama dengan 0, kemudian bilangan harus lebih kecil sama dengan 1000, dan setiap step kita akan tambah bilangan 100, berarti bilangan plus sama dengan 100, seperti itu. Kemudian kita lakukan perintah cetak bilangan, nilai bilangan di layar. Maka kalau ini kita iterasi, maka ini akan terus-menerus melakukan perulangan sepanjang nilai bilangan lebih kecil atau sama dengan nantinya 1000. Nah, kira-kira demikian. Dua contoh ini kita berharap siswa dapat mendapatkan pemahaman tentang apa itu perintah for. Nah, skema dari perintah while adalah while, ungkapan, kemudian pernyataan 1, pernyataan 2. Atau dalam bentuk contoh, kita akan melakukan pencetakan pada layar tulisan SMK Pemda Sukses selama 10 kali. Maka dalam perulangan while kita akan melakukan perintah atau pernyataan ini sampai nanti syarat yang kita harapkan, yaitu 10 kali, baru kemudian while akan berhenti. Sebagai contoh, kita akan menetapkan pertama-tama sebuah bilangan, kita sebut pencacah, kita berikan nilai 0. Nah, setelah kita memberikan nilai awal 0, maka kita melakukan perulangan while pencacah lebih kecil dari 10 kali. Selama pencacah, bilangan pencacah di sini lebih kecil dari 10, lakukan perintah print di layar SMK Swasta Pemda Nias Sukses. Setelah dicetak, nilai pencacah kita naikkan. Nah, mari kita coba iterasi. Pada step pertama, pencacah bernilai 0. Kemudian, apakah nilai pencacah masih lebih kecil daripada 10? Ya, maka kita mencetak di layar SMK Swasta Pemda Nias Sukses.
Selanjutnya pencacah ditambah nilainya 1. Pada perulangan kedua, pencacah sudah bernilai 1. Kemudian, apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya. Maka kemudian kita cetak di layar SMK Swasta Pemdania Sukses. Selanjutnya nilai pencacah kita tambah 1. Lalu kemudian kita lakukan lagi. Nah, demikian seterusnya sampai kemudian di layar tercetak 10 tulisan pencacah, dan ini terjadi apabila nanti pencacah lebih besar atau sama dengan 10. Tentang penggunaan do while, sebetulnya ini sebenarnya hanya variasi dari while itu sendiri. Pada pernyataan do while, kita meletakkan kata do pada baris awal program, kemudian while pada akhir program. Artinya lakukan perintah-perintah ini sepanjang while masih terpenuhi. Secara struktur bisa dilihat pada gambar di samping. Do, pernyataan 1, pernyataan 2, dan while. Untuk kasus yang sama, pertama-tama dalam hal ini kita memberikan sebuah nilai awal untuk variabel yang kita tetapkan. Dalam hal ini kita tetapkan variabel pencacah dengan nilai awal 1. Ya. Kemudian kita lakukan do. Apa yang kita lakukan dengan perulangan ini? Yang pertama adalah kita melakukan perintah cetak SMK Swasta Pemdania Sukses. Setelah dilakukan cetak, maka nilai dari pencacah kita tambah 1. Setelah melakukan pertambahan pencacah 1, maka kita masuk ke while. Apakah nilai pencacah masih lebih kecil daripada 10? Ya, maka kemudian kita kembali ke perintah do. Dalam hal ini do sudah bernilai 2, maka kita lakukan pencetakan di layar. Selanjutnya nilai daripada pencacah kita tambah menjadi 3. Apakah 3 masih lebih kecil daripada 10? While pencacah lebih kecil 10. Ya, maka kita melakukan perulangan kembali pada do. Selanjutnya kita mencetak di layar SMK Pemda Sukses. Selanjutnya nilai dari pencacah kita tambah 1. Kemudian dicek lagi pada while, apakah pencacah sekarang masih lebih kecil dari 10? Ya, maka dilakukan perulangan kembali sampai kemudian nilai pencacah di sini sama dengan 10. Maka kemudian sistem berhenti karena harusnya pencacah lebih kecil daripada 10.